Kami sekarang terdampar di pulau terabaikan di tengah lautan dan bakalan terdampar di sini sampai 7 hari ke depan. Perahu yang udah pergi itu satu-satunya jalan keluar kami. Kenapa kayak gini mulu sih? Soalnya aku pikir seru. Selain keindahannya, peradaban di sini udah musnah lebih dari 250 tahun yang lalu. Tapi 7 hari ke depan, kami bakal coba nggak musnah. Dan kita cuma punya sekitar 4 jam sebelum gelap. Di sini gerah. Kita harus buruan bikin camp. Gini, kenapa nggak ngekam di sini aja sih? Spotnya lumayan loh. Jadi, kita mulai dengan nyari kayu dulu, terus kalian berdua. Kami nyiapin tenda. Oke, have fun deh ya. Ayo Sean, ayo Chandler. Gimana sih bikin tenda? Tau nggak, aku nggak bisa. Jadi kami langsung bergerak, tapi harus hati-hati. Soalnya di atas kita adalah pohon paling berbahaya di bumi. Pohonnya punya getah beracun yang beneran bisa bikin kita mati. Terus kenapa masih di sini? Sementara itu, Nolan sama Mac bikin perapian. Apinya lumayan bagus ya kan? Apinya kan belum nyala. Ya maksudnya perapiannya lumayan bagus. Dan Sean mulai bikin kerangka buat kamp kami. Kamu yakin itu nggak bakal nimpa kita, bro? Yup, Sean tuh udah kayak ahli survival. lebih parah juga pernah. Dan sementara ngumpulin lebih banyak bahan-bahan, kami ketemu hewan liar pulau ini. Wow, lihat kawanan ayam di sini. Tunggu, jangan lari. Gak perlu lama buat aku tahu kenapa ayam-ayam itu takut sama kami. Kalian ngapain sih di sana? Tunggu, apaan tuh? Ini pisau. Kamu mau nyoba motong ayam-ayam itu ya? Izinin aku nangkep ayamnya. Kita nggak akan motong ayam ya. Kamu makan apa sih sebelum kesini? Jangan tanya. Kami ngabisin sisa hari pertama buat nyiapin tenda yang lumayan simple. Aku bakal ajak keliling kamp. Ini perapiannya dan bakal dipakai masak ke sebelah sini. Dan ini buat kami tidur, sekaligus akhir tur kita. Kami bawa kotak survival yang isinya makanan, air, dan yang paling penting, flare. Jaga-jaga kalau ada yang luka. Dan saat mataharinya terbenam, semuanya udah siap, kecuali satu hal. Tunggu bentar, krim matahari itu gampang kebakar kan? Ini akhir dari hari pertama dan kulitku mulai sedikit terbakar matahari. Semoga aku tidur nyenyak malam ini. Dan semoga agak hujan. Besok kita harus bikin camp yang lebih gede. Kita itu maksudnya si ahli di sana yang bakal bikin camp lebih Semua gede. aman. Aman. Oh, Jimmy, kamu kayak ibunya, Sean kayak ayahnya. Aku mau tidur aja. Sampai jumpa di hari yang kedua. Saat tidur di malam hari pertama, kami berhimpitan dan guling-guling. Kami itu, maksudnya aku. Jadi ada bagusnya kami bakal betulin itu besok. Target di hari kedua ini simple banget. Kita perlu bikin camp anti hujan yang lebih besar, perlu kursi yang lebih nyaman, soalnya bokong aku sakit sama perapian yang lebih bagus. Bokong aku juga sakit. Sekarang kami nyari kayu kuat yang panjang buat menopang tendanya. Jadi kalau hujan turun, air yang bakal jatuh ke dedaunan dan terpal bakal ngalir ke pinggir. Sementara kami sibuk ngumpulin bahan buat kami yang baru, Max sama Nolan sibuk nyari kursi baru. Kamu lihat itu? Lihat. Yang oranye apa ya? Gini ya, itu bisa dipakai jadi kursi empuk loh. Bro, ini pelampung. Wah bro, ada jaring. Kita bisa pakai jaring buat nangkep ayam. Wow, banyak serangga, banyak serangga, banyak serangga. Jimmy, kami nemu pelampung laut. Bisa jadi kursi empuk. Kamu nyuri ya? Enggak kok. Dia nyuri nggak? Itu terdampar di pantai. Berarti bukan curian. Oh, iya, ini bagus. Oke, kita ambil. Di sisa hari ini, Chandler, Sean, sama aku ngeberesin camp terbaru. ayo terus, ayo terus. Masih banyak sinar matahari nih, tapi karena mataharinya deket banget, 90%-nya ini bakalan teduh. Sementara Max sama Nolan ngambil kelapa. Oke. Hati-hati, pisaunya gede banget. Kelapa! Mantap. Dan tentu aja nyoba nangkep ayam. Woi, ayam, lari, lari, kabur sana. Ngapain sih? Aku nyelamatin mereka. Hari kedua bakal berakhir. Gimana pendapat kamu? Ya, aku capek tapi masih aman. Nolan? Luar biasa. Kayaknya semuanya setuju ya, kalau ternyata kita lebih hebat dari yang diharapkan. Tapi yang aku nggak tahu, malam itu situasinya jadi lebih buruk. Tapi buat sekarang, kalau penasaran sedang apa kami di laut, lihat aja Chandler. Soalnya cuma ini caranya kami bisa mandi. Airnya perlu buat masak sama biar nggak mati dehidrasi. Mau tahu nggak yang aku baru ngeh, guys? Apaan? Kita punya 10 jerigen air. Tapi sekarang sisanya 6. Baru hari kedua. Tahu, aku bakal bersikap dewasa dan aku mau nyampein semuanya harus lebih tanggung jawab soal minum air. Setuju. Tunggu, setuju soal apa nih? Sean, aku setuju buat kamu. Oke, mantap. Udah malam juga nih, kita harus tidur. Siapa tahu kalian belum kenal, si Mac itu pria yang gagal dapat uang di video ini sama video ini. Pada dasarnya udah kehilangan $1,5 juta di channel aku 2 bulan terakhir ini. Itu cara perkenalan yang kejam sih. Walaupun camp kami dibagusin, tidur di malam kedua lebih buruk dari malam pertama. Kami nggak tahu ya, tapi pulau ini dipenuhi banyak serangga yang ngegigitin kami sepanjang malam. Dan nggak tahu kenapa, Chandler sama aku yang paling parah. Malam tadi aku nggak bisa tidur.
Kayaknya itu deh yang paling parah yang aku inget. Lihat berapa banyak serangga yang gigit aku di tangan doang. Kalian lihat nggak? Dan sementara kami perlu sedikit tidur, kalian mungkin bisa tebak yang aku lakuin kalau nggak diawasin. Nangkep ayam. Enggak, nangkap ikan aja. Jadi kemarin di tumpukan sampah di pantai, aku sama Nolan nemuin banyak jaring. Nah hari ini, yang lainnya bakal bantu bikin jebakan buat ayam. Rencananya sih masang jaring besar di sini, diikat ke tali di sana, terus tangkap ayamnya. Ayo. Nah, kalau aku kebangun buat nyegah mereka, ini nggak bakalan terjadi. Tapi dengan fakta aku udah tidur kayak mau mati saat ini, anak-anak secara resmi bisa bebas. Kuat amat nih jaring. Oh ya, ini dia. Lebih dari 30 menit ke depan, anak-anak itu motong jaring bentuk kotak sempurna. Terus mereka masang tali di atas pohon, ngikat ke 4 ujung jaringnya, dan jebakannya siap. Berhasil. Lumayan oke. Nah, setelah pasang ulang dan nyimpan umpan, saatnya menangkap ayam. Apaan nih? Jebakan buat nangkep ayam. Boleh lihat talinya nggak? Nggak boleh. Itu yang kalian lakuin seharian ini? Iya. Aku sangka kalian lakuin yang produktif gitu. Jujur aja ya, pertama, ini kayaknya buang-buang waktu aja. Soalnya 3 jam kemudian, mereka terus aja nunggu. Tapi entah kenapa, Mac tetap aja ngotot. Dia nggak mau nyerah. Dan akhirnya, setelah nunggu lebih lama... Jangan kemana-mana, tahan di situ. Mac, Hey, apaan tuh? Jimmy, dapat nih. Oh, ayamnya beneran santai. Iya. Ini Brian yang baru, penghormatan buat burung waktu dirakit. Tahu nggak? Karena kamu udah baik, aku yakin saat Brian diturunin, dia bakal terus nongkrong sama kita. Turunin. Saatnya ngelepas Brian. Brian, nggak, Brian. Brian mau diapain sih? Kirain dia teman kita. Aku nangkep dia pakai perangkap. Jadi, Dan dengan Brian yang tertangkap dibebasin, udara di luar ini mulai agak adem nih. Yang jujur aja, ini ngasih kami energi spontan buat bertualang. Lihat pulau di belakang aku itu. Kita bakalan ke sana, Mac. ayo gas. Aku tahu kalian mikir apa. Kenapa renang menjauh dari pulau yang bagus ke bebatuan di tengah lautan sana? Dan jujur aja ya, aku nggak punya jawaban yang bagus. Rasanya berlawanan sama intuisi deh. Kayaknya ini wasiat. Kalau kita udah bosen banget. Rasanya banyak buang-buang air sama energi. Mac, ngapain kamu? Bro, di sana banyak ikan, bro. Yang bener. Iya. Ada ikan pari. Lihat kumpulan ikan itu. Ombak di sana itu kelihatannya gede ya. Dan mulai mengarah ke sini. Awas! Awas, ombak besar datang. Dikit lagi sampai. Lihat pulau di sana, yang di belakang. Dan kami di sini. Coba lihat ini, air nyiprat di kedua sisinya. Ini bebatuan yang sangat licin. Sekarang kita naik nih. Astaga. Oh, ini gila sih. Ini kelihatan keren. Berhasil! Gak tahu kenapa kita lakuin ini, tapi ya udahlah. Ya. Gimana turunnya ini? Terus gimana kita balik ke pulau? Lompat. Ya, cara Gimana paling caranya? cepat ya lompat. Aku nggak akan lompat. Di beberapa jam terakhir matahari bersinar, aku ngerasain tetesan hujan. Kami lihat badai mendekat dari Cakrawala. Kita harus balik ke pulau. Perakiraan cuaca bilang nggak akan hujan. Ada awan besar sekali di sana. Kita harus siap-siap. Ayo kita Ayo, betulin tenda. guys. Ayo. Wan, betulin. Betulin tenda. Nggak. Bakal turun hujan. Tutupin barang-barang. Kita harus ambil daun palem sebanyak mungkin. Chandler, tambah daunnya. Dan saat malam menjelang, kami meringkuk di bawah tenda baru kami, nungguin hujan di malam hari. Bagian terburuknya adalah ketidakpastian. Di sini gelap banget dan gak bisa tahu hujannya udah sedekat apa. Ternyata kami sangat beruntung. Badainya selesai tepat sebelum sampai ke kami. Tapi aku kasih tahu ya, nanti di video ini kami nggak begitu beruntung. Mana dia hujan turun? Bro, hujannya terus banget nih. Bantu aku pegang ini nih. Aku pengen pulang. Selamat pagi semuanya. Aku ulang ya. Selamat pagi semua. Pagi. Kalian punya masalah sama hari Senin. Setelah 4 hari di pulau, rutinitas pagi kami adalah sebagai berikut. Pertama, kami bangun terus ngeluh soal tidur yang gak nyenyak. Tidur semalam parah banget. Terus kami pakai toilet. Kadang barengan. Aku gugup kencing barengan kalian guys. Terus makan, lagi-lagi makanan kemasan. Kami agak bosan sama makanan kemasan, jadi anggap aja kita punya solusinya. Oke, ini sejauh yang aku bisa. Have fun. Astaga. Semua ini buat ikan. Kalian harus pergi jauh banget kalau mau dapetin ikan. Ikan gak akan berenang di air dangkal kayak gini. Mereka ada di perairan dalam di sana. Jadi, Ini bakal jadi ide yang bagus atau buruk banget. kayaknya buruk deh. Rencana kami agak bahaya sih. Tapi simple. Mac bakal jadi manusia motorboat. Tugasnya adalah narik Sean sama Nolan ke lautan yang dalam. Dan Sean yang di sini adalah paling ahli soal survival bakal nangkap ikan. Terus dia bawa pulang dari laut buat kita
kita makan. Kalian punya tali nggak? Aku juga bawa tali sekitar 500 kaki yang diikat ke mereka. Jadi kalau mereka perlu bantuan, kita tinggal tarik aja, ya kan Chandler? Iya. Talinya masih panjang. Iya, talinya masih panjang. Mac, kamu aman nggak? Apa Mac beneran narik mereka ya? Kita harus buka talinya, Mac. Soalnya bikin berat banget. Mudah-mudahan aja kamu nggak nyesel. Sekarang talinya habis dan mereka jauh banget dari pantai. Gak mungkin mereka nggak mabuk laut di sana. Guys, lihat badai itu. Itu badai. Guys, mending buruan. Itu hujan. Itu hujan. Kalau firasatku bilang talinya ada yang putus sih. Oh, enggak. Tahu yang bisa kita lakuin? Kita mulai mancing. Aku nggak akan mulai mancing. Dia ada di air. Guys, tali kalian lepas tuh. Ada ikan nggak di bawah sana? Aku nggak lihat apa-apa. Belum. Talinya di sini. Hey, Oh, Ada yang kamu Ya, ya. dapat? Oh, hey. Kita dapat ikan. tahan ke sana. yo. Oh, kita dapat. Oh. Yeay. Dan setelah 2 jam memancing yang setara 200 kalori ikan dibakar, yang mereka dapetin cuma 1 ikan. Ini aman nih buat dimakan. Ya, pastinya. Rasanya beneran kayak ikan dari supermarket loh. Kamu tahu kan ikan supermarket dari mana? Dari mana? Laut lah. Dan walaupun ikan laut ini ternyata rasanya enak banget, waktunya buat yang lebih enak lagi. S'mores. Pertama, kamu perlu bakar bakteri di stick kamu. Oh, aku nggak tahu loh. Kayaknya kamu udah pernah bikin s'mores, Jim. Ya, sebagai orang yang punya perusahaan coklat. Oh, Mac. Kamu lagi ngapain sih? Ya Kamu ambil ampun. coklat Feastables, terus tempelin pas lagi anget. Coba lihat Lihat ini, itu. Pastiin buat nyobain coklat Feastables baru kami. Orang-orang beneran pada suka loh. Banyak toko yang udah sold out. Tenang aja, kami pastiin buat restock secepat mungkin. Kalian belum makan s'more kalau nggak pakai Feastables di atasnya. Kayak jarum jam, kami berbaring buat tidur dan hujan mulai turun. Kenapa ya tiap kita bikin video survival, hujannya beneran turun tiap kita mau tidur? Menurut aku sih hari keempat yang sukses, guys. Iya, setuju. Kamu nangkap ayam, aku nangkap ikan. Ini buat 3 hari kebodohan selanjutnya. Aku baru bangun, aku nggak tahu ini hari keberapa. Hari Kelima. Baru mau bilang gitu. Salah satu alasan kenapa kami milih pulau ini karena ada rumah tua atau reruntuhan atau apalah itu di pulau ini. Dan walaupun terletak di puncak gunung, hari ini adalah waktunya kita explore. Aku setuju. Nggak setuju. Karena semuanya udah setuju buat pergi ke reruntuhan itu, kami mau pastiin mulai ekspedisi ini dengan fruit racing. Saat kami siap-siap makan sarapan kemasan, Nolan ngeliat yang lebih mengundang selera di pantai. Di sana di garis pantai. Apaan itu? Ada kambing. Gak mungkin lah bro. Ada kambing. Mac, jangan makan itu. Jangan cegah aku. Enggak. Larilah kambing. Jimmy! Lari. Kambing pergi. Pergi. Pergi dari sini. Yes. Kenapa kamu lakuin itu Dia sih? teman kita kali. Nggak, bukan. Itu makanan. Lagi-lagi. Jimmy ngusir makananku. Dan setelah nyelamatin hewan lain dari Mac, saatnya bertualang ke reruntuhan. Oke. Ayo kita gas. Air kita udah Ayo. mau habis, guys. Aku perlu dikit buat perjalanan. Aku coba isi ini pakai air kelapa pas kalian pergi. Ayo guys. Ya terusin aja. Aku bentar lagi nyusul ya. Dan yang mereka nggak tahu, aku udah nyiapin kejutan di puncak reruntuhan. Itu bakal bikin ini make sense. Agak aneh ngeliat kamu balik terus ngobrol ke kamera. Iya, ini kayak pas kamu kehilangan $1,5 juta kan? Iya. Ikutin aku, geng. Jimmy, aku percaya padamu. Aku sempat mikir, kirain ini gunungnya. Lupa deh. Kita aja belum sampai di dasar gunungnya. Sementara kami mendaki gunung, aku bakal kasih tahu soal Western Union. Dimanapun kalian, Western Union bikin gampang ngirim uang ke teman dan keluarga di seluruh dunia. Kami tunggu di atas. Ya, terus aja bahas soal itu, Jim. Tunggu aku. Kita bakal naik ke atas sana. Western Union juga punya website gratis dan aplikasi simple dan aman. Jadi nenekku juga bisa pakai ya? Bahkan nenek kamu, Mac. Dan sebelum datang ke sini, aku pakai Western Union buat bayar kapalnya. Bro harus hati-hati bro. Kasih aku waktu Western Union. Aku juga pakai Western Union buat bayar nahkoda perahu yang nganter aku ke pulau ini. Karena udah berdiri sekitar 100 tahun, aku tahu uangku sampai ke dia walaupun aku di Amerika. Lihat sejauh apa kita dari pantai tadi. Bukannya itu pelangi ya, bro? Itu pelangi di sana. Oh ya? Apa-apa? Itu keren. Aku bukannya mau jadi orang yang pesimis, tapi di sana itu hujan, jelas banget. Awan yang besar itu. Iya, awan besar itu yang Ya, membawa kamu hujan. emang orang yang pesimis. Kamu bisa lihat Sean dari sini. Bro, dia lagi bikin kam. Shaun bikin makan malam. Sean! Sean! Aku bisa lihat kalian. Dia denger. Lanjutkan. Melambai kalau kamu cupu. Oh, Dia pas balik melambai. lewat jalur ini kemalaman dong. Iya. Gimana lihat Oh, jalannya? nanti aku cari caranya. Bakalan sial kalau ada yang jatuh. Oh, kamu gak apa-apa. Kamu aman? Masih hidup sih. Lihat itu yang di sana. Guys, sini deh.
Ayo kemari, selamat datang di reruntuhan. Wow. Wah, ini benar-benar gokil abis sih. Bro, kenapa ada kotak kuning? Iya, benda apa itu? Aku seneng kamu nanya. Aku bayar beberapa orang dengan Western Union $10.000 buat mindahin kotak itu ke sini. Beneran? Nolan, ada linggis di ransel kamu. Kamu bilang isinya apa? Pizza? Air. Kamu tahu kita bakal kehabisan air, jadi kamu masukin air tambahan di kotak ini. Sementara kami buka ini, sekarang waktu yang tepat buat download atau daftar Western Union. Transaksi pertama kamu gratis. Kunjungin aja westernunion.com/MrBeast. Nah, aku tahu bisa aja ngisi kotak ini dengan air tambahan atau makanan, tapi aku bawa yang lebih mantep nih. Mac, kamu jadi ingat sesuatu gak sih? Ini saat kamu hilang $800.000, ini saat kamu hilang $700.000. Bro, kenapa? Kenapa Kan harus juga tahu, jauh ini? bentar ya, tenang aja. Nah, aku lakuin ini bukan buat ngejek Mac yang gagal dapat $1,5 juta ya. Seriusan, yang kamu lakuin bikin aku ngerasa begitu sih. Aku lakuin ini buat bilang kalau kamu bakal dapat kesempatan lagi di satu video akhir. Nggak mungkin. Tapi ini kesempatan terakhir kamu. Kamu ngasih aku kesempatan ketiga? terakhir. Aku dapat kesempatan. Kalau kamu lihat video terakhir kita, Aku dapat isinya kesempatan. ajak lagi Mac, ajak lagi Mac. Semoga kamu menang. Aku dapat kesempatan. Yang lebih penting dari kesempatanmu, ada reruntuhan di sana. Ayo ke sana. Kesempatan ketiga, sayang. Kalian nggak bakal kecewa lagi. Usia gedung ini hampir 1 abad. Bayangkan, membangun ini 100 tahun yang lalu cuma supaya para YouTuber bisa mengeksplornya. Wow, ini ngeri. Kenapa ada kaktus ya? Apa kaktusnya manjat sendiri atau emang ada yang nyimpan di atas sana? Kaktus nggak mungkin manjat sendiri, Jimmy. Kaki aja nggak punya. Ya ampun. Ayo cek sisi lain dari kotak itu. Ada reruntuhan lain di sana. Ini gila sih, bro. Coba lihat aja gimana pohonnya membeli batuannya. Apa geng aku bakal bilang ini worth it? Karena aku dapat kesempatan ketiga, ya aku setuju. Oke, ya, dia bias sih. Menurut kalian ini worth it nggak? Nggak ada pizza di kotaknya, jadi nggak. Dengan begitu, matahari di hari kelima terbenam. Dalam perjalanan pulang ke kamp, kami berhenti di puncak gunung buat pengakuan. Tidak seorang pun yang akan aku ajak daki gunung random selain kalian, guys. Makasih. Mungkin Dwayne The Rock Oh. Johnson. Cukup Tapi adil. selain dia sih, nggak ada. Guys, jujur aja nih. Kayaknya aku bakal inget ini selamanya. Aku juga. Menurutku pemandangan ini bikin perjalanannya worth it. Kamu udah dibersihin, udah diberesin dari hujan, air kelapa, camilan juga udah siap, dapat lebih banyak air, cuaca makin gelap, bahkan udah nggak bisa ngeliat ke dalam hutan. Aku nggak tahu gimana mereka kembali dari puncak gunung itu, ngelewatin hutan yang gelap lagi. Ini jadi lebih indah kalau malam. Au. Kaktus. Au. Aman? Cuma kena duri. Tapi yang kami nggak tahu, kena kaktus di malam hari bukanlah ketakutan terbesar kami. Kami nemu jalan buntu di sini yang agak mengintimidasi kalau kita ada di tengah hutan. Harusnya arah mana nih? Arah ke sini atau ke sana? Tunggu bro, aku lihat 3 jalur. Ada jalur ke sini, yang ini, nah ini juga jalur nih. Kayak yakin aja. Atau itu? Udah pasti sih jangan. Ikutin aku, guys. Aku bakal pilih arah random. Oh, enggak, Ikutin aku. kayaknya ke kiri deh. Ya, Enggak ke arah sini. Oh, hujan turun. Dan kami pasti beruntung banget malam itu karena selesai tersesat, hujan mulai turun. Kamu yakin ini arah yang benar? Jimmy lewat sini. Arah mana nih yang Sudah aku harusnya? bilang ke kiri. Tunggu, Chandler. Sini deh. Chandler, yakin apa? Aku yakin 10% arah Bukannya sini. 90% lebih mending ya? Kamu 90%? Boleh milih, di sisi pegunungan udah hujan. Buruan, hujannya turun. Oke, Ayo, kenapa sih kita nggak milih padahal banyak Cepat. pilihan? Bodoh amat. Oh, boys, ini buruk. Ini jadi ribet. Aku nggak nyangka bakal dapat masalah kayak gini. Oh, hampir nabrak tanaman. Dan lebih sialnya lagi nih, yang paling parah, selain hujan pas kami tersesat, ada hal ketiga yang harus dipikirin. Di atas kalian adalah pohon paling berbahaya di bumi. Kalau hujan, racunnya merembes dan bisa bikin kulit terbakar. Hati-hati dengan getah apel mematikan. Soalnya kena hujan Terus tuh. kita harus gimana nih? Jangan sampai kena tetesan beracun. Oh, guys, itu 10.000% pohon apel mematikan. Artinya kita udah dekat. Dan di luar kami ambil arah yang benar atau salah, kami bisa rasain makin dekat sama Kam. Ada pasir. Itu pasir. Syukurlah. Kam, kita di sana. Jarang-jarang nih ada kesempatan buat nakutin Sean. Mau kita manfaatin nggak? Yes. Pastinya. Oke. Kambing ayam, bikin takut aja sih guys. Kita berhasil. Ya, kita kembali. Aku udah bikin makan malam dan air Oh, kelapa. aku appreciate banget. Cheers guys. Wow, rasanya kayak kelapa. Setelah pendakian, kami makan, terus mandi, terus ngeringin badan. Kami semua menatap langit sebentar. Karena saat kalian ada di tengah lautan, rasanya kayak ada di planet lain. Tapi sesuatu yang kami takutin di sepanjang tantangan kita sampai hari ini tanpa disangka muncul. Berasa nggak? Guys, berita buruk. Ada banyak air di atas terpal kita. Bakal bertahan gak nih kita kalau ada di Di bawahnya? luar upayaku di awal buat bikin kamp yang lebih layak, air mulai menggenang di atas terpal karena badai. Dengan air yang ada di atas kita, bisa aja tenda kita lama-kelamaan hancur. Dan walaupun di titik ini kami sangat ingin tidur malam, kami harus terjaga dan menghadapin ini. Oh,
Astaga, kita bener-bener kacau nih. Aku mulai hancur dan terpukul karena hujan semalaman. Setelah 2 jam hujan, tenda yang rusak, dan kasur yang basah, gak mungkin buat kami semua bisa tidur malam itu. Diguyur hujan malam hari. Pengalaman terburuk yang dialami di tantangan ini. Aku capek banget. Mudah-mudahan segera berhenti deh ya. Dan walaupun ini udah titik yang terendah, satu-satunya opsi kami cuma bisa nunggu ini selesai. Aku nggak bakal bohong, hujan tadi malam beneran brutal. Aku nggak pernah kedinginan kayak semalam. Nggak pernah. Hari ini kamu mau ngapain, Nolan? Nggak tahu, nggak ngapa-ngapain. Aku udah gak sabar pengen pergi dari sini. Jujur aja deh, tempat ini payah banget. Aku kesel dan aku capek. Aku pengen pulang. Di titik ini, pulau ini bikin kami berantakan. Semua berubah jadi mimpi buruk dengan sangat cepat. Setelah 6 hari di tes fisik, mental health kami kayaknya juga udah mulai kena nih. Ada banyak makanan kemasan dan minuman dan waktu buat berjemur. Sebelum kamu mulai ngerasa berantakan lagi. Dan aku mulai ngerasa berantakan. Kepalaku pusing, aku capek banget. Udah jelas, kita harus lakuin hal yang sangat drastis kalau mau selesain tantangan ini. Nyari dengan pitch cobbler. Oh, mau nyari pitch cobbler. Oh, aku nemu satu nih. Jadi dalam upaya membalik situasi, kami menghibur diri dengan cobbler kalengan Lumayan buat enak. sarapan. Gimana rasanya? Buat kaleng. Dan dengan bantuan sarapan gak lazim ini, Chandler senang. perlahan kami mulai kembali normal. Nolan, Bro, lemparan kamu kena pohon. Dan jadi jelas gimana kami bakal bertahan di hari Yeah. ke-6 dengan have fun satu sama lain. Kenain kotaknya. Dan aku mulai sadar. Walaupun kami udah lewatin banyak penderitaan, kenapa kita milih kursi paling berat yang pernah ada sih? Seluruh trip ini dipenuhi dengan keseruan Cheers, guys. dan petualangan. berhasil! Momen-momen begini sulit ditemukan. Dan saat kilas balik tantangan ini, kami mungkin gak akan ingat saat susahnya, tapi akan ingat saat serunya. Itu lumayan keren. Dan dengan hari ke-6 tantangan, semuanya akan segera berakhir. Kami ngerayain malam terakhir dengan api yang besar. Ini bisa ngebakar kita semua nih. Ngejauh aja. Apinya kegedean. Saat kita bangun besok, tantangannya akan selesai. Seiring matahari terbit di hari ke-7, Ayo, keluarin aku dari sini. kami bongkar tendanya, terus beberes dengan satu pikiran di kepala. Ninggalin tempat ini dan gak akan kembali. Dan sebelum pergi, di sini aku cuma pengen bilang makasih buat kalian yang udah nonton. Kalian satu-satunya alasan video kayak gini ada. Dan aku harap kalian semuanya suka.